UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kampus yang selama ini dilabeli sebagai kampus liberal, kampus gerbongnya para aktivis, kampus putih sampai kampus rakyat. Bagaimana tidak? UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercatat dalam sejarah sebagai kampus yang nominal pembayarannya tergolong murah dibandingkan UIN-UIN yang lain. Namun, sangat disayangkan, sejak diberlakukannya uang kuliah tunggal pada tahun ajaran 2015-2016 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kita lihat sebagai keadilan sosial, di mana pembayaran diberlakukan hanya satu kali pungutan di akhir semester, dan penetapan UKT dilihat dari perekonomian wali atau mahasiswa yang menanggung. Ternyata terdapat problem-problem yang muncul, dan tentu ini sangat meresahkan. Berikut beberapa tanggapan mahasiswa yang kita ambil secara acak di setiap fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Suatu pemerasan terhadap kita semua kayaknya. Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal yang biasanya dibayar satu semester sekali. Itu kayak SPP ya. Pembayaran buat kita nikmatin fasilitas di sini. Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal. Sih, UKT itu sekedar standar pembayaran semesteran gitu ya. T itu kan uang kuliah tunggal. Belum, kurang mahal. Kalau saya sudah sesuai karena ya sesuai dengan pekerjaan saya. Kalau menurut saya ya sudah sesuai lah, sudah cukup. Kalau di sini loh sudah merakyat banget. Jelas enggak. Saya rasa sih masih belum ya, soalnya dari internal keluarga juga masih ada kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Sesuai sih, sesuai. Ya enggak mas. Kalau berdasarkan ekonomi, UKT yang saya terima sekarang itu belum sesuai dengan UKT keluarga, di mana masih sedikit keberatan dengan misalnya UKT yang saya terima. Alhamdulillah udah. Fasilitas menurut saya itu kurang memadai sesuai dengan apa yang ada di fakultas terbiak ini. Terkadang ya sebagian udah, Kadang juga nggak memadai kan, rasanya kadang mati atau toiletnya juga ada yang kurang. Belum sepenuhnya sih. Kadang kalau di ruang itu di ruang kelas, ruang kuliah itu kan biasanya ada yang ber-AC, biasanya ada yang enggak juga gitu. Jadi belum maksimal. Kita jumlah dari UKT yang kebanyakan diterima sama kawan-kawan sekarang ini, ya saya pikir itu udah lumayan memadai lah. Sejauh ini belum, masih kurang banget. Kurang sesuai dengan yang kita dapetin, itu nggak sesuai sama yang kita bayar. Kalau menurut saya di sini masih kurang ya, ada beberapa fasilitas yang masih kurang, masih rusak, belum diperbaiki. Ada yang kurang merata seperti AC, masih kurang kalau AC, terutama kalau di dakwah sini AC masih kurang. Alhamdulillah sejauh ini sesuai dengan fasilitas sudah dibangun ya. Saya kan ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillah semua fasilitas tercukupi. Kalau saya kan katanya rendah ya, jadi menurut saya udah alhamdulillah banget buat saya. Cukup sih, tapi nggak terlalu. Kalau di FEB khususnya UKT sudah diterima dengan fasilitas sudah diterima dengan sesuai dengan UKT yang saya bayarkan tadi. Dari teman-teman ada yang bilang kalau itu masih belum sesuai juga, jadi mohon dikoreksi lagi. Yang ekonomi ke bawah justru malah kebanyakan dapat UKT yang tinggi gitu, dan yang ekonomi ke atas justru malah dapat yang rendah. Itu saya rasa masih belum sempurna sistem UKT. turunan UKT lah. Kalaupun kalau UKT dimahalin berarti fasilitas harus ada. Sini
bayar gitu harus hasilnya juga harus maksimal gitu yang diterima oleh mahasiswanya. Jadi harus sama semua, misal ruang AC-nya ruang kelasnya ber-AC ya AC semua, terus ya juga yang rusak dibenerin gitu. Juga kadang di WC itu nggak ada kancingnya gitu loh, itu yang buat saya risih gitu. Ya harus dibenerin semua lah, sini udah bayar kok. Untuk para pengurus atau para birokrat harus menyelaraskan atau lebih menerapkan apa itu UKT yang sebenarnya, harus sesuai dengan penggolongan, dan ada di peraturan pemerintah yang universitas wajib mempunyai 5% UKT golongan 1, dan di Saintek pun belum ada UKT golongan 1. UKT saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk kedepannya dimohon untuk bisa disesuaikan kembali penggolongan UKT-nya, karena masih ada beberapa teman-teman saya itu yang kurang sesuai dengan jumlah golongan UKT yang mereka terima berdasarkan ekonomi keluarga ataupun juga berdasarkan kemampuan yang lainnya. Ya mungkin buat teman-teman yang di luar sana kan masih banyak yang mungkin UKT-nya belum pas sesuai sama kondisi keluarganya. Mungkin dari pihak kampus ya semoga bisa segera menyelesaikan persoalan itulah, karena juga kasihan orang tua di sana yang jauh mungkin kan, jadi mereka juga butuh support lah untuk ya ini juga demi masa depan bangsa. Pak, fasilitas kalau UKT segitu fasilitas juga harus padan, Bu. Jadi jangan sebelah pihak doang. Selama kita bayar segitu ya harus minimal AC lah, AC. Proyektor dibagusin. Terus kursi, tenaga pengajar juga dibanyakin. Jangan sampai kosong lagi, Bu. Bisa itu lebih ke transparansi dana lah, itu UKT-nya kemana gitu. Dan sejauh ini yang di atas tuh pada bungkam gitu, nggak ada yang ngasih tahu UKT itu larinya kemana. Ya mungkin lebih disesuaikan aja sama yang ekonomi keluarga yang lain. Dari beberapa mahasiswa yang telah memberikan kita tanggapannya terhadap UKT, ternyata masih banyak yang belum paham tentang UKT itu. Bagaimana bisa begitu? Setelah kami mengalami sendiri, ternyata tidak ada sosialisasi dari kampus mengenai regulasi UKT. Kemudian, kami menemukan ketika SEMA Universitas periode 2019-2020 melakukan audiensi dengan jajaran rektorat dan seluruh dekanat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil temuan SEMA-U yang diaudiensi adalah kampus tidak memenuhi kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang PMA Nomor 7 2018 Pasal 8 Ayat 5, yang dimana kampus seharusnya memenuhi kuota UKT 1 minimal 5% dari seluruh mahasiswa yang diterima pada tahun ajaran tersebut. Kemudian, kami menemukan dalam Undang-Undang Permen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 Pasal 4 Ayat 2 serta Surat Edaran Dirjen Nomor 272-E-1-KU-2013 yang menyatakan kuota UKT 2 minimal 5%. Peserta besaran UKT 2 adalah 500 sampai 1 juta. Ini hilang begitu saja dengan lahirnya PMA Nomor 7 2018 tanpa ada alasan yang dikemukakan. Sehingga yang terjadi saat ini, kenaikan yang drastis terjadi dalam setiap tahunnya. Sebab dalih yang diutarakan nanti akan tertuju pada pernyataan bahwa undang-undang yang terbaru menjadi acuan daripada undang-undang sebelumnya. Apalagi, dalam form yang diberikan oleh kampus untuk menentukan mahasiswa mendapatkan UKT, ketika dinyatakan masuk di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memperhatikan mahasiswa yang notabene membiayai diri sendiri. Sehingga mahasiswa yang membiayai diri sendiri ini memungkinkan untuk frustasi karena harus memikirkan kebutuhan sehari-hari, masih ditambah dengan uang kuliah tunggal yang besar, sedangkan UMR Yogyakarta yang tergolong kecil ketika dia harus bekerja di daerah Yogyakarta. Mahasiswa ini harus memutar otak 180 derajat. Tentu hal ini memberatkan mahasiswa. Belum lagi dia memikirkan tugas kampus yang diberikan dosen. Kemudian, dalam Undang-Undang Permen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, Pasal 4 Ayat 3 dan PMA Nomor 7 2018, Pasal 8 Ayat 2 yang membicarakan ketentuan bahwa UKT yang didapatkan
mahasiswa berdasarkan oleh kemampuan ekonomi dari orang yang menanggung beban UKT tersebut. Entah itu mahasiswanya, wali, ataupun orang tuanya. Namun, kemampuan ekonomi yang disebutkan dalam undang-undang juga tidak jelas arahnya. Bisa jadi kemampuan ekonomi yang dimaksudkan menghabiskan semua kekayaan yang dimiliki oleh keluarga mahasiswa, atau bisa jadi hanya karena perasaan mahasiswa itu disebut tidak mampu. Kita masih belum memahami tentang hal itu. Maka mari kita lihat dua orang yang kemudian ingin membeberkan keluh kesahnya tentang UKT. Baik, di sini kita bertemu dengan korban, wawancara dengan korban, salah satu korban UKT yang diberlakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, nama Mas Afif Dwi Membruri, Prodi Hukum Tata Negara. Gimana perasaan Mas ketika masuk di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Perasaannya sih senang alhamdulillah Mas, karena memang saya kan udah tahun terakhir, tahun ketiga untuk kalau lulus itu kan paling lama 3 tahun setelah, kalau bisa menggunakan yang jalur saya gunakan kan maksimal 3 tahun setelah lulus. Nah tahun 2016 saya lulus itu ngabdi di pondok, jadi memang nggak daftar. Terus tahun 2017 nyoba daftar ke sana ke sini, tapi belum dikasih jalan sama Allah. Terus yang ketiga terakhir yang nggak daftar mana-mana, terus cuma satu, dan emang orang tua pokoknya kuliah mau jurusannya apa aja yang penting cari ilmu. Jadi ya senang alhamdulillah bisa masuk, diterima di salah satu fakultas di UIN. Oke. Ketika sudah diterima masuk di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketika tahu bahwa UKT yang didapat oleh Mas itu ternyata seperti itu, bagaimana? Kalau awalnya untuk tahun pertama itu kita ngumpulin semua data yang dipunyakan, termasuk slip gaji orang tua yang waktu itu masih ada, ya saya merasa nggak begitu keberatan. Tapi akhir tahun kemarin kan ibu saya meninggal, terus setelah meninggal jarak 2 bulan mungkin dari ibu meninggal kan bapak, terus mungkin karena ada tertekan gitu perasaannya, terus jatuh sakit. Jadi ya berkurang lah untuk kebutuhan sehari-hari. Udah yang kerja kan dulu cuma diberatkan ke ibu karena bapak kan di pondok ya gaji kan nggak seberapa, tapi ya yang diutamakan ibu nggak ada ya sedikit terbebani dengan UKT sebesar itu. Dapat UKT berapa, Mas? Dapat UKT 3 itu 2.750.000. Oke. Untuk saat ini untuk mengimbangi antara kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai UKT ya, yang akan dibayarkan di akhir semester, bagaimana? Kalau saat ini alhamdulillahnya saya kan punya kakaknya kerja di Jakarta, itu pegawai magang sih di salah satu kantor apa saya juga nggak begitu paham, tapi setiap bulan kalau ada rezeki itu ya ngirim paling nggak 1 juta sebulan. Terus selebihnya ya saya yang, apalagi kan bapak nggak bisa dijagain, terus yang harus kerja gitu. Tapi ya di sawah kan punya sedikit sawah di rumah. Oke. Untuk itu kemudian sejauh mana Mas memahami tentang UKT ini? Kalau saya sih dulu kan sempat baca sebelum masuk kuliah itu, kenapa jadi dari yang semula sama rata dijadikan UKT kan biar harapannya yang teman-teman yang kurang berada itu bisa dibantu oleh teman-teman yang dari segi finansialnya mereka lebih seimbang. Jadi ya menurut saya sih kalau mau dilihat fair ya pasti ada
positif ada negatifnya, tapi ya kalau kita usahakan selalu lihat yang positifnya aja. Jadi teman-teman yang kurang terbantu dari segi finansialnya bisa dibantu teman-teman yang berada gitu. Oke, itu secara konsep. Tetapi kemudian kalau Mas melihat secara realita, apa yang kemudian UKT ini berikan secara realita, tidak secara konsep? Kalau secara realita, mungkin kalau dari lihat penglihatan saya dari segi penerapannya, misal penentuan besar kecilnya UKT itu kan hanya dari segi data. Kadang gini, saya punya contohnya teman-teman adik kelas tangga saya itu kalau sekarang kan sekolah udah modelnya zonasi gitu Mas ya. Zonasi, jadi yang minimal jaraknya terlalu jauh dari sekolah yaitu nggak bisa masuk ke situ. Kelemahannya adalah ketika administrasi itu bisa diupayakan sedemikian mungkin. Jadi menurut saya kalau datanya itu kurang valid ya nggak akan sesuai dengan sasaran, tidak mengena kepada sasaran yang diharapkan. Oke, kemudian ketika melihat hal yang seperti itu terjadi, tentu ada keresahan tentang hal itu. Apakah dari regulasi yang ada tentang UKT dari awal masuk ada sosialisasikah tentang bagaimana UKT, pemberlakuan UKT ataupun kebijakan tentang UKT dari kampus? Oke. Kalau di zaman saya itu tidak ada sama sekali. Jadi kita diminta hanya untuk mengumpulkan data, kemudian nanti pihak kampus yang memberi informasi besarannya berapa. Itu ya yang menurut saya juga kurang pas, karena ya kita protes tapi setelah kita diberi kita udah bayar baru kita diberi hak untuk banding. Padahal kan seharusnya sebelum bayar kita menyetujui juga. Jadi jangan cuma sepihak. Kalau cuma sepihak ya kasihan di teman-teman yang yang dari keluarganya tidak begitu mampu. Oke. Sejauh ini harapan untuk UKT ke depan dan juga pihak kampus terhadap tentang UKT ini sebagai realita bagaimana? Kalau harapannya sih semoga pihak yang menentukan kemudian yang menyeleksi itu benar-benar melihat bukan cuma sekedar data, tapi mungkin ya dengan cara interview kepada mahasiswa yang memang dirasa mungkin meragukan atau seluruhnya, karena memang itu kan kewajiban dari kampus. Jangan sampai itu tidak tepat sasaran tapi setelah kita keberatan baru nanti dilayani. Harusnya kan bagaimana kampus itu bisa memberikan kenyamanan untuk kita belajar, kita kita mencari ilmu di situ, ya jangan sampai terbebani dengan itu. Apalagi misalnya teman-teman sudah tidak punya keluarga, harus kerja sendirian, tapi menjadi masalah cuma gara-gara UKT yang tidak sesuai dengan Oke. Ada perkataan menarik dari Mas, bagaimana kampus menjadi tempat nyaman untuk belajar. Bagaimana kemudian dalam fasilitas, segala fasilitas yang kemudian kita melihat dari realita UKT yang sedemikian rupa. Kalau misal paling kecil tuh di fakultas saya 400 sampai kalau nggak salah. Dan yang paling besar itu UKT 5 sekitar 5 juta sekian. Taruhlah ada 100 orang dalam satu angkatan. Paling minimal ambillah 1 juta, berarti kan sudah ada 100 juta tiap semester. Yang harusnya 100, apalagi nih yang PNS itu kan dosen-dosen yang PNS itu kan gajinya sudah ikut dari pemerintah meskipun diambilkan dari situ. Harusnya lebih optimal lagi, misal kayak kan jarang di kelas-kelas kalau AC ada yang enggak, ada yang mati, perawatannya juga tidak berkala dicek rutin.
terus misal dari yang dibutuhkan saat ini, misal kayak proyektor juga nggak bagus apa ya, nggak ada pengecekan gitu mas, misal gitu. Terus kursi kadang juga kita harus cari ke kelas lain, itu kan berarti kurang apa ya, kurang dalam segi perawatan, kurang optimal. Kemudian ya memang apa ya, untuk mencapai itu kan juga perlu proses, tapi ya kalau UKT kan berjalan udah lama, harusnya udah lebih bagus lah untuk hal-hal yang cuma masalah perlengkapan yang kecil-kecil kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Itu wawancara kami dengan korban pemberlakuan UKT, yang dimana UKT saat ini seakan-akan telah mencekik para mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya itu menginginkan pendidikan. Kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya pendidikan adalah hak semua bangsa. Tapi dengan berlakunya UKT, mahasiswa-mahasiswa yang dianggap sebagai mahasiswa miskin itu kemudian dicekik dan dibunuh di pertengahan jalan. Terima kasih. Baik, sekarang kita bersama dengan korban pemberlakuan UKT. Atas nama siapa, Mas? Khairul Rahman. Dari Prodi? Akidah dan Filsafat Islam. Oke. Sampean masuk di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan jalur apa? Jalur mandiri. Bagaimana perasaan sampean ketika kemudian mendapatkan tanda lulus untuk masuk dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Saya pribadi merasa senang sekali bisa keterima di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu alasan kenapa saya senang, satu, saya memang ingin kuliah. Dan yang kedua, alasan kedua, sudah familiar bagi kami bahwa UKT di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sangatlah murah. Oke. Sampean ketika kemudian masuk di UIN Sunan Kalijaga tentu mengisi form untuk kemudian menentukan UKT. Iya. Saat ini UKT sampean? UKT 2. Bagaimana, apakah dari UKT 2 itu yang notabene kalau di akidah dan filsafat Islam ada 1.900.000, itu keberatan atau tidak? Sangat keberatan. Bagaimana sebenarnya kehidupan dari keluarga sampean? Saya sendiri 2 bersaudara. Adik saya masih sekolah SD ya, dan itu juga membutuhkan biaya, sedangkan orang tua saya hanyalah buruh tani. Dan itu penghasilannya tidak tentu. Oke, di pengisian formulir data ya, itu saya isi 350. Padahal belum tentu itu 350 pendapatannya tiap bulan, seperti itu. Oke. Sejauh mana sampean mengetahui tentang pemberlakuan UKT di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Untuk lebih dalamnya lagi saya kurang tahu ya, kurang paham masalah UKT. Kemudian ketika mendapat UKT yang sebegitu dan Anda mengetahui bahwa UKT sampean terlalu memberatkan, apa yang kemudian menjadi solusi? Nah, ketika saya mendapatkan UKT 2 dengan nominal 1.900.000, sangat tidak mungkin saya yang dari keluarga buruh tani meminta kiriman pada orang tua sepenuhnya, karena saya juga seperti yang saya katakan tadi bahwa saya punya adik yang harus dibiayai dan ada keluarga, ada kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa dan anak laki-laki, mau tidak mau saya harus bekerja. Seperti itu. Saya harus bekerja untuk memenuhi UKT. Akan tetapi, dengan pekerjaan saya di Jogja, mayoritas 80% itu yang bisa menyesuaikan dengan kuliah, jam kerjanya adalah kafe. Sedangkan gaji kafe itu hanya sekitar 1 juta. 1 juta kalau dikurangi biaya ngekos sekarang itu, minimal kan kos itu sekarang di Jogja 350. 1 juta dikurangi 350 berarti tinggal 650.
650. Kita makan sehari kalau 2 kali, kalau sekali anggaplah 15.000 minimal. Ya, mau makan mana lagi yang lebih murah dari itu? Paling murah itu 15.000 sehari. Kalau dikali 30 hari sama dengan 450. 650 dikurangi 450 tinggal berapa? Tinggal 200, belum lagi bensin buat berangkat kerja gitu kan. Ya, anggaplah 100.000 simpanan kita. Oke. Artian dalam 1 bulan bisa menyimpan 100.000. Ketika dikalkulasikan selama 6 bulan, yang notabene 1 semester itu 600. Bagaimana sampean kemudian menutupi kekurangan hal itu? Dengan cara hutang. Tidak ada cara lain kecuali hutang. Dan itu pun UKT yang kemarin yang saya bayar itu kan ngutang. Sampai sekarang belum lunas gitu loh. Oke. Sebenarnya ketika sudah dibentukkan hal seperti ini kan memberatkan. Ini memberatkan. Apakah kemudian fasilitas yang sampean terima ini sudah standar dengan apa yang sampean berikan? Sangat tidak standar. Salah satu contoh itu kamar mandi. Kamar mandi di Fakultas Usuluddin terutama itu banyak yang tidak ada kunci. Lalu kalau kita mohon maaf nih ke kamar mandi nih, ke toilet, kalau ada yang buka, orang lain buka kan kita, privasi kita kan terbongkar gitu kan. Sedangkan UKT 1.900.000 dan itu juga ada WC mampet gitu. Itu saya kurang paham itu gimana. Oke. Terakhir mungkin sebenarnya apa yang ingin diharapkan kepada pihak kampus dari sampean? Saya sebagai buruh tani dari keluarga buruh tani, keluarga tidak mampu, masih semangat untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akan tetapi kami mengharap agar semangat kami untuk kuliah tidak dipatahkan melalui UKT yang sangat besar itu. Dan kami mengharap ada penurunan UKT. Oke, siap. Itu sekilas wawancara kami dengan korban yang sudah mencurahkan isi hatinya dan keluh kesahnya tentang pemberlakuan UKT ini. Perlu diketahui bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Dan UKT adalah penjegal itu semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan 2 korban dari pemberlakuan uang kuliah tunggal. Tentu masih banyak korban-korban yang lain yang masih tidak bisa tercover oleh kami. Tentu ini harus dikawal bersama. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih harus dijawab. Sebenarnya, di mana salahnya? Kenapa kesalahan ini terus berulang-ulang? Sehingga mahasiswa harus direpotkan untuk selalu banding di setiap tahunnya. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan ini? Bagaimana solusi dari semua ini? Agar semua persoalan yang ada selesai. Mari kita diskusikan di momen kali ini.